Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Hujan turun deras malam itu di puncak Gunung Sengxiao. Petir membelah langit saat tangisan bayi memecah keheningan. Di tengah paviliun batu, seorang bayi laki-laki baru saja lahir dari garis utama keluarga Sheng, salah satu dari 7 klan langit. Tapi wajah para tetua dan perawat justru diliputi kecewa, bukan haru. Ia dilarang menginjak altar kultivasi, tak boleh memasuki ruang pelatihan, dan tumbuh dalam paviliun paling dingin tanpa penghangat ki. Tidak ada akar spiritual, darahnya lemah, tubuhnya kosong. Ini anak kutukan, ujar tetua ketiga Sheng dengan suara tajam, sang ibu. Wanita lembut bernama Lady Ruyin pingsan tanpa sempat memeluk bayinya. Sementara ayahnya, Sheng Juyan, patriark klan termuda dalam sejarah, berdiri terpaku dalam diam. Tak satu pun dari mereka tahu, mata bayi itu menatap langit malam, seolah menyimpan kebencian ribuan tahun. Saat usianya menginjak 5 tahun, anak-anak dari cabang keluarga telah mulai memanipulasi elemen, mengangkat batu dengan ki, bahkan menghidupkan bunga mati. Sementara Shen Liuan bahkan tidak bisa menggerakkan debu. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam, di balik matanya yang kosong, suara mengerikan berbisik dalam jiwanya, bangkitlah, Raja Neraka. Mereka menyebutnya upacara pembersihan garis darat, tapi kenyataannya itu adalah eksekusi tanpa nama. Satu pelayan tua bernama Su Wen yang ditugaskan untuk membawanya ke sana. Tapi di tengah perjalanan, ia berbisik pada bocah itu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melangkah ke jurang lembar. Tubuh kecilnya jatuh perlahan, lalu lenyap ditelan kabut ungu yang menggantung seperti jiwa-jiwa mati. Su tahu hanya tertidur, ia hanya menatap langit dari atap yang bocor. Dalam jiwanya, puluhan ribu roh mengerang. Melainkan pintu batu besar tertutup dengan segel yang terbakar oleh petir hitam. Di sana, ukiran kuno menyala ketika ia mendekat, dan tulisan yang tertulis dengan darah mulai bersinar, menelan dimensi itu. Dalam hitungan detik, para iblis tua berlutut di tengah kabut. Roh-roh mati bernyanyi dalam bahasa kuno. Aku dulunya penjaga gerbang ke neraka, tapi semua itu sudah terkubur. Aku hanya ingin melihatmu memilih, membalas, atau mengakhiri 5 pertempuran dari masa lalu yang telah terkubur oleh sejarah. Terus berdentum, bayi itu dinamai Shen Liuan. Tapi hampir semua pelayan mulai menyebutnya dengan ejekan, si bayi sampat. Waktu berjalan, darahmu hilang, tapi ingatanmu tetap. Shen Liuan tak menjawab. Pada usia 7 tahun, klan memutuskan untuk membuangnya ke lembah tidak bernama, tempat para binatang buas dan racun langit saling memangsa. Aku tahu siapa kau, gumam Su Wen yang lirih. Liuan tidak menjawab. Di dasar lembah, bukan kematian yang menjemputnya, hanya sang raja yang bisa menyeberangi sungai jiwa. Selamat datang kembali, Yang Sudiwang. Begitu ia menyentuh pintu, gelombang ingatan menghantamnya. Tubuhnya kecil, tapi jiwanya membesar. Namun, Shen Liuan hanya berkata satu kalimat, aku tidak kembali untuk menjadi raja. Aku kembali untuk menghapus segala bentuk tahta. Di atas sana, langit cerah tiba-tiba bergetar. Di ujung cakrawala, seekor naga emas menjerit, dan para leluhur langit menggigil tanpa tahu kenapa. Mereka semua mengira telah membuang bayi cacat itu, tapi mereka baru saja membangunkan akhir dari segala tatanan. Kabut ungu di lembah tak bernama bukanlah kabut biasa. Ia terdiri dari jutaan roh tersesat, tertarik oleh kehendak mereka yang mati tanpa pengampunan. Namun saat Shen Liuan terjatuh ke dalamnya, kabut itu tak melukai tubuh kecilnya. Sebaliknya, kabut itu diam, lalu perlahan menyingkir seperti hamba menyambut tuannya. Jejak kakinya meninggalkan bekas hitam di tanah. Batu-batu yang dilaluinya berubah jadi abu. Namun bocah itu tidak berjalan dengan kesombongan raja. Ia melangkah pelan, matanya tetap teduh, tanpa gairah untuk membalas atau menguasai. Seolah-olah ia hanya ingin mengingat siapa dirinya sebelum amarah dan darah membentuk takdirnya. Di balik lembah, terdapat sebuah kuil kuno setengah runtuh. Mereka menyebut Shen Liuan dengan nama lamanya, Yang Sudiwang, Raja Kekosongan Api Neraka. Di dalamnya, duduk sosok tengkorak raksasa bermahkota, tertusuk 9 pedang nasib. Tengkorak itu memiliki 3 mata, dan dari mata ketiganya air mata hitam mengalir. Anakku akhirnya kembali. Suara itu bukan suara ayah, melainkan gema dari ribuan makhluk yang pernah disiksa, dibakar, dipanggang dalam neraka selama ribuan tahun. Tapi dari dinding kuil,
simbol-simbol neraka menyala satu demi satu. 10 makhluk berbentuk iblis yang dulu dikenal sebagai Shenlou Shiji. Penjaga rantai jiwa muncul dari bayangan, namun Shen Liwen menggeleng perlahan. Salah satunya, gadis muda bernama Mo Lingxi, yang bisu dan berkeliaran mencari bunga pengganti jantung. Tanpa sengaja ia melihat sosok anak lelaki berdiri di atas tulang naga purba. Mata bocah itu mengandung langit malam dan kematian. Aku tidak ingin nama itu, aku telah hidup sebagai raja. Aku telah mati sebagai musuh dunia, kali ini. Biarkan aku menjadi penghapus segalanya. Di balik tubuh lemahnya, tersembunyi roh bintang kematian ketujuh. Entitas langka yang bisa menghapus karma siapapun yang disentuhnya. Ia hanya mengangkat satu tangan, dan para penjaga rantai jiwa langsung tersedot ke dalam lingkaran hitam di punggungnya. Bukan untuk diperintah, tapi untuk dikurung kembali. Dunia tak butuh raja lama, tengkorak itu terdiam, mereka berlutut. Cahaya biru keluar dari altar leluhur, menandakan penguasa dimensi bawah telah membuka matanya. Tuan, katakan siapa yang ingin Anda binasakan. Ia tak menoleh, tapi ia tahu, gadis ini akan menjadi saksi dari setiap langkahnya, saksi dari kebangkitan seseorang yang tidak ingin disebut raja lagi. Tapi Shen Liwen tidak bicara, mereka menerima misi, habisi bayi buangan itu dengan cara apapun. Di luar lembah, beberapa pemburu binatang spiritual dari sekte tetangga melintasi wilayah itu, tapi ia tidak lari. Liwen memandangi gadis itu. Ia bisa melihat jiwa dalam tubuh Mo Lingxi, bukan manusia biasa. Mereka tidak bicara, hanya saling menatap. Tiba-tiba, langit bergetar di Gunung Shen. Tetua ketiga menggigil, kompas roh di ruang doa berputar liar. Tidak mungkin, anak itu masih hidup. Ia segera memanggil pembunuh bayaran kultivasi bayangan, klan Heishu. Klan rahasia yang menghususkan diri memburu makhluk reinkarnasi. Sementara itu, Shen Liwen berjalan keluar dari lembah bersama Mo Lingxi, yang diam-diam mulai mengikutinya, seseorang yang datang untuk menghapus semua sistem. Di tengah bayang-bayang hutan utara, para pembunuh dari klan Heishu bergerak tanpa suara, dikenal sebagai laba-laba tanpa nafas. Mereka dilatih untuk membunuh makhluk reinkarnasi, bahkan sebelum ingatannya sepenuhnya kembali, mereka tak menyentuh tanah, tak meninggalkan jejak ki, dan tak menunjukkan aura niat membunuh. Malam itu, 8 dari mereka diturunkan untuk satu misi, membunuh seorang bocah 7 tahun. Sementara itu, Shen Liwen melangkah perlahan di tepi hutan bersama Mo Lingxi yang terus mengikutinya. Seperti bayangan, gadis itu tak pernah bicara, tapi sesekali mengulurkan tangan menawarkan buah hutan atau air hujan yang ia tampung dengan daun. Liwen menerima, tapi tidak menatapnya. Ada semacam pengakuan diam-diam di antara mereka, bahwa mereka berdua adalah makhluk yang dibuang dari dunia. Di bawah sinar bulan, Shen Liwen berhenti, matanya yang kosong menatap langit, lalu ke tanah. Ia merasakan aura tipis yang terlalu bersih, terlalu sunyi yang menyimpan kematian. Bibirnya melengkung tipis. Mereka datang. Dalam sekejap, 8 bayangan muncul dari segala arah. Tubuh mereka dibungkus pakaian jaring hitam yang membungkam suara dan cahaya. Satu dari mereka langsung melemparkan jarum penutup meridian, artefak khusus untuk mengunci ki dan kesadaran, tapi jarum itu tak pernah sampai. Ia membeku di udara, lalu hancur menjadi debu. Seorang pembunuh bergerak lebih cepat, menggunakan teknik teleportasi lompatan kabut, muncul di belakang Shen Liwen sambil menusukkan belati racun ke tengkuknya. Tapi sebelum bilah itu menyentuh kulit, waktu di sekitarnya melambat, detik menjadi kabut, lompatan menjadi jatuh. Shen Liwen menoleh pelan, dan mata si pembunuh langsung membelalak. Dalam sekejap, ia melihat bukan bocah 7 tahun, tapi makhluk setinggi langit, berjubah api jiwa, dan bermahkota tulang. Ia melihat miliaran roh mati menangis dalam tubuh bocah itu. Ia melihat takdirnya sendiri diputus, lalu tubuhnya meledak jadi abu. 7 pembunuh tersisa sadar mereka tidak sedang menghadapi target biasa. Mereka melancarkan formasi, jaring 8 kutukan, jurus tertinggi Heishu yang mengurung roh dan tubuh dalam dunia semu penderitaan. Tapi Shen Liwen tidak bergerak, ia hanya menutup matanya, lalu berbisit, "Sudah kubilang, aku tak ingin kembali menjadi raja." Formasi itu pecah, bukan karena kekuatan kasar, tapi karena ikatan hukum jiwa dalam jaring itu dilepas satu persatu. Mereka tak bisa memahami bagaimana, tapi tiba-tiba semua teknik mereka tidak lagi ada. Tubuh-tubuh pembunuh Heishu runtuh, bukan karena dibunuh, tapi karena dihapus dari eksistensi. Hanya satu yang tersisa,
si pembawa gulungan misi dia gemetar, tidak mampu melarikan diri. Liuan melangkah mendekat, kembali dan katakan pada tetua Shen, kirim lebih banyak. Pembunuh itu mengangguk panik, lalu menghilang dalam bayangan. Mo Lingxi masih berdiri diam, ia melihat semuanya. Saat Liuan menoleh, gadis itu tak menunjukkan rasa takut, dia justru mengangguk. Lalu menggambar sesuatu di tanah, dengan ranting. Tulisan itu adalah, "Aku tahu siapa kau." Liuan terdiam. Di kejauhan, Gunung Seng mulai menyala, bukan karena perang, tapi karena para tetua mulai membuka artefak leluhur untuk memanggil kekuatan tersembunyi. Mereka sadar Shen Liuan bukan ancaman biasa, namun mereka salah satu hal penting, Shen Liuan tidak berniat menyerang mereka. Karena langkah pertamanya bukan ke klan yang membuangnya, melainkan ke sekte langit murni, tempat Bai Yuechan berada. Wanita yang dalam masa depan akan menjadi pengikat takdir dunia. Dan Liuan berencana memotong tali itu dari akarnya. Anda bilang, langit pagi mengambang tenang di atas lembah pegunungan barat, di mana berdiri mega sekte langit murni, dikenal sebagai tempat berkumpulnya kultivator tingkat tinggi dan pengawal hukum surga. Sekte ini adalah benteng spiritual yang berdiri selama lebih dari 10.000 tahun tanpa sekalipun jatuh. Di ruang perenungan pusat, Bai Yuechan, pemimpin termuda dalam sejarah sekte itu, membuka matanya dari meditasi 8 hari. Matanya yang jernih berkilau samar, seolah menangkap riak takdir yang tidak seharusnya ada. Namun pagi itu, para sesepuh mulai merasa gelisah. Tiada yang mencoba memutus benang langit. Bisiknya, Bai Yuechan berdiri, lalu memandangi kompas jiwa yang bergoyang liar. Takdir sedang melenceng, seseorang yang seharusnya tak memiliki peran dalam cerita dunia ini, mulai menghapus naskah nasib. Para pelayan wanita segera berlutut, tak mengerti apa yang dimaksud. Mereka telah keluar dari hutan dan melewati 2 kota kecil. Dalam perjalanan, Liuan mulai memahami bahwa dunia telah banyak berubah sejak kematiannya dahulu. Dewa-dewa palsu kini dipuja sebagai penyelamat dan hukum karma digunakan sebagai alat kendali, bukan keseimbangan. Tulisan itu adalah, "Kenapa menuju sekte langit murni?" Liuan berniat menghapus akses itu. Di sisi lain, Shen Liuan berjalan perlahan bersama Mo Lingxi. Dalam sekejap, tanah terbelah, dan pilar cahaya jatuh dari langit. Ia menebaskan pedangnya tanpa ragu, menggunakan teknik terlarang, pemutus kelahiran ketiga, yang bahkan bisa memotong roh dari siklus reinkarnasi. Mo Lingxi menggambar sesuatu lagi dengan tangannya di pasir. Liuan menjawab lirih, karena di sanalah tali penghubung nasib pertama ditanam. Mata tajamnya menatap 2 sosok kecil yang mendekat. Satu bocah lelaki dengan mata terlalu dalam, dan satu gadis bisu dengan aura kosong, tapi gelap. Sekte langit murni tidak hanya pusat kultivasi, di bawah kuil terdalam mereka tersembunyi cermin Tianjie, sebuah artefak surgawi yang bisa melihat dan mengatur jalinan nasib semua makhluk. Kau pikir hukum surga memihakmu? Tidak, mereka berjalan melewati para murid yang membeku, bahkan para tetua yang muncul dari langit, tak berani turun tangan. Hukum surga. Ketakutan. Ia menolak membaca garis nasib Shen Liuan, karena garis itu telah terhapus oleh pemiliknya sendiri. Namun sesaat sebelum ia tiba, Bai Yuechan telah bersiap, bukan karena takut, tapi karena kesadarannya sendiri mulai retak. Ia melihat sekilas dirinya sendiri di masa depan, berlutut menangis. Mencium kaki bocah ini. Dan dunia runtuh di belakang mereka. Seketika ribuan garis cahaya pecah seperti jaring laba-laba yang dibakar. Tali-tali takdir dunia mulai putus, satu persatu. Para pemegang nasib di seluruh dunia mendengar gema satu kalimat. Ia berdiri di depan tangga batu menuju gerbang sekte. Mengenakan jubah putih perak dan membawa pedang Musuang Tian, pedang pemotong karma. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehendak yang lebih murni dari dewa namamu. Tanya Bai Yuechan dingin. Liuan hanya menjawab, tidak penting. Aura spiritual Bai Yuechan langsung menajam, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Pedangnya berhenti. 1 inci dari kening Liuan, tak karena ditangkis, tapi karena hukum dunia menolak mengeksekusi anak itu. Bai Yuechan tertegun. Liuan menatapnya tenang. Dalam sekejap, semua pohon di sekitar gerbang membusuk. Kabut takdir memudar. Bai Yuechan mundur setapak. Liuan tidak menyerang. Ia hanya melangkah maju, dan Mo Lingxi mengikutinya tanpa suara. Di ruang terdalam sekte, cermin Tianjin mulai bergetar. Liuan berdiri di depan cermin itu, lalu berkata, "Kau adalah alat pertama dari perbudakan takdir, maka aku akan menghancurkanmu." Ia menyentuh permukaan cermin, langit berubah warna. Seseorang telah menolak, ditulis.
dan mulai menulis ulang dunia, dan Bai Yue Chang, yang tadinya pemimpin tak tergoyahkan, hanya berdiri di depan gerbang, memandang bocah itu pergi dengan langkah tenang, menuju dunia yang tak lagi punya cerita untuknya. Dalam semalam, sekte langit murni menjadi pusat gempa spiritual, murid-muridnya kehilangan kemampuan membaca nasib, dan para tetua tertua mengalami kebutaan jiwa. Cermin Tianji, artefak suci, yang menjaga jalannya takdir selama lebih dari 10.000 tahun, telah hancur bukan karena kekuatan. Membuka matanya untuk pertama kali dalam 700 tahun, ia adalah penulis takdir tertinggi yang mengatur skenario hidup dan mati para tokoh dunia. Tapi, karena satu sentuhan dari anak yang tak terdaftar dalam hukum dunia, tidak ada garis waktu, tidak ada kelahiran, tidak ada akhir. Di ruang rahasia langit ketujuh, seorang pria tua dengan tubuh setengah transparan, si dewa kata si Wei Shenjun. Tapi hari itu, ia menyadari sesuatu yang mustahil. Satu nama hilang dari semua naskahnya. Shen Liwen tidak tercatat. Sosok pria berjubah perunggu, dengan 5 lempeng hukum menggantung di belakangnya. Ia tak tunduk pada sekte langit murni, juga bukan sekutu dunia bawah. Tapi ia tahu, bahwa jika satu makhluk menghapus sistem takdir, keseimbangan antara hidup dan mati akan meledak. Lalu berkata, hukum hanya sekuat ketakutan yang kau sebarkan. Hukum ilahi turun, dalam bentuk ratusan cahaya keemasan, yang berubah menjadi rantai rang, mencoba melilit tubuh Shen Liwen, dari semua arah. Dan aku tidak takut hidup, tidak takut mati, bukan karena panas, bukan karena kekuatan, tapi karena tubuh Liwen tidak terdefinisi oleh hukum. Ia adalah kosong, yang lebih tua dari perintah, lebih dalam dari alasan, sosok yang bisa hidup tanpa kelahiran, dan mati tanpa kematian. Dia bukan aktor, dia bukan naskah, dia penghapus panggung, gumamnya dengan ngeri. Sementara itu, Shen Liwen dan Mo Lingxi meninggalkan wilayah sekte langit murni, dan menapaki jalan menuju wilayah dataran kuno, tempat reruntuhan sistem reinkarnasi lama yang sudah dilarang oleh dunia. Saat ini, ia berjalan melewati sosok itu, meninggalkan aura hampa di belakangnya. Di dalam perjalanan, Mo Lingxi menunjukkan tulisan baru dengan jarinya. Apa tujuanmu setelah ini? Liwen menjawab tanpa menoleh. Menyentuh akar dunia, dan mencabutnya. Ia telah meninggalkan sektinya sementara, dan mengikuti langkah Liwen dari bayang-bayang, dan di tengah kekacauan itu, satu makhluk kecil berjalan pelan ke tengah dunia. Hatinya bingung, apakah anak ini dewa yang menyamar, iblis? Atau seperti yang dirasakannya diam-diam seorang yang sangat kesepian, mencari makna di balik kehancuran? Namun rintangan pertama telah menunggu, dari langit. Jingga Daoshe, dewa penyeimbang dari kuil emas tengah, turun membawa kitab neraka. Ia adalah penegak netral hukum spiritual. Bersiaplah, karena kita semua akan dihapus dari cerita. Kembalilah menjadi bagian dari hukum, atau hukum akan mengurungmu, ujar Jingga Daoshe. Shen Liwen menatapnya. Jingga Daoshe membuka kitab neraca, namun sebelum menyentuh kulitnya, rantai-rantai itu meleleh dalam sekejap. Jingga Daoshe melihat wujud sejati Shen Liwen bukan bocah, bukan iblis, tetapi sosok tak memiliki waktu dan tempat. Sadar tak bisa menahan makhluk ini, Jingga Daoshe bersujud dan berkata, maka izinkan aku menjadi saksi yang mencatat apapun yang kau lakukan, agar dunia tahu bahwa kehancuran pun butuh catatan. Liwen tidak menolak, namun dari jauh, Bai Yue Chan diam-diam mengamati. Langit mulai berubah, banyak dewa yang kehilangan penglihatan spiritual, reinkarnasi melambat, jiwa-jiwa yang seharusnya lahir tertunda, menuju sungai jiwa abadi, tempat tertanamnya akar pertama reinkarnasi yang mengikat semua kehidupan. Dan suara kuno dari kedalaman neraka mulai bergema lagi. Dia telah melangkah ke tengah panggung. Sungai jiwa abadi terletak di dasar dataran kuno, tersembunyi di balik ratusan ilusi dan 7 lapisan segala hukum surgawin. Tempat itu bukan hanya sungai melainkan urat nadi dunia, tempat semua jiwa melewati siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Tiap tetes airnya menyimpan jejak rasa, ingatan, dan luka dari makhluk yang pernah hidup. Tapi hari ini, airnya tak mengalir. Liwen tiba di tepi sungai jiwa dengan langkah tenang. Di sampingnya, Mo Lingxi berdiri diam, sorot matanya yang bisu berubah gelap. Jiwa-jiwa dalam sungai mulai menggeliat, seolah mengenali sesuatu. Angin tak bergerak, awan tak berani melintas, yang mati akan lahir. Jiwa hanyalah angka. Di tengah sungai, berdiri sebuah monumen obsidian besar, dikenal sebagai Tiang Tianwang. Di dalamnya tertulis hukum pertama yang menciptakan siklus hidup. Dalam sekejap, aliran sungai berhenti sepenuhnya. Jiwa-jiwa terapung tanpa arah,
dunia atas para leluhur dan dewa mulai panik. Satu bagian penting dari siklus eksistensi baru saja membeku, yang lahir akan mati. Liuan berdiri menghadap monumen itu. Jika ia mencabutnya, tak hanya masa depan yang lenyap, tapi juga masa lalu. Ia adalah Jin Luomian, penjaga kesadaran jiwa, entitas purba yang menjaga agar aliran ingatan tak tercampur antar kehidupan. Cini, raja penyiksa jiwa, merasakan bekas aura tuanya dari masa lalu, tapi sesuatu terasa berbeda. Ini bukan tempat makhluk tanpa takdir, dengusnya. Suaranya terdiri dari ribuan gema mengekakkan telinga angka. Gumamnya lirih. Lalu bagaimana dengan rasa sakit yang tak bisa dihapus oleh kelahiran baru? Mereka memanggil kembali para penjaga pengetahuan awam, makhluk-makhluk yang menyaksikan terbentuknya dunia. Namun, bahkan mereka hanya bisa bergumam ketakutan. Ribuan wajahnya berubah bentuk, mencoba menelan Liuan ke dalam lautan mimpi lama dan ingatan palsu. Tapi begitu bayangan itu menyentuh tubuhnya, semua ilusi runtuh. Jin Luo menjerit bukan karena kalah, tapi karena ia tak bisa membaca siapa Liuan sebenarnya. Ia mengangkat tangannya. Sebuah retakan muncul di udara, bukan pada batu atau langit melainkan pada logika. Di dalam kuil neraka ke-13, sesosok iblis kuno membuka matanya. Ia menaruhnya ke atas air sungai, dan air itu mendidih. Lalu diam, bukan kematian, aku adalah. Penolakan terhadap keduanya, ini bukan aura raja. Ini aura dunia yang ingin melupakan dirinya sendiri. Awan berkumpul seperti luka terbuka. Suara tua muncul dari kedalaman yang lebih tua dari dunia. Sementara itu, para tetua langit, termasuk Bai Yuechan, berkumpul dalam pertemuan darurat. Dia menuju akar dunia. Di tepi sungai, tiba-tiba tanah bergetar. Dari pusaran air jiwa yang membeku, muncul sosok hitam bertubuh 1000 wajah. Bocah, mundur, tapi kami ingatmu, dunia yang membangun kesakitan atas nama karma. Pantas dilenyapkan, tidak ada jalan pulang bagi roh. Dan di tengah semua itu, Shen Liuan berdiri sendiri, makhluk yang memilih menghapus fondasi segala eksistensi, bukan karena ia ingin menguasai. Kau yang dulu menguasai neraka, kini datang untuk menghapus segalanya. Liuan tidak mundur, aku datang bukan untuk menguasai sungai ini, tapi untuk bertanya. Kenapa rasa sakit harus diulang? Jin Luomian marah. Aku tidak punya kehidupan untuk kau cermin, kata Liuan. Aku bukan kelahiran. Moleng si maju, ia mengeluarkan benda kecil dari balik bajunya, kelopak bintang kematian yang bersinar dalam spektrum tak terdefinisi. Semua roh di dalam sungai mendongak ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang dunia, seluruh jiwa di sungai jiwa abadi membungkuk kepada satu entitas yang hidup. Langit berubah ungu gelap. Kau bukan bagian dari kami. Liuan menatap langit dan menjawab, bahkan Tuhan seharusnya tidak memiliki kekuasaan atas rasa duka. Dan dengan satu hentakan kaki, Tiang Tianwang retak, aliran jiwa berhenti total. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Di dunia atas, seorang bayi tidak jadi lahir. Di dunia bawah, seorang penjahat tidak jadi dihukum, melainkan karena ia ingin dunia yang tidak perlu menyakiti siapapun sejak awal. Anda bilang. Langit keempat meledak menjadi badai petir ketika Tiang Tianwang retak sepenuhnya. Para dewa yang tinggal di kubah ketiga langit, tempat di mana naskah kelahiran jiwa ditulis, berteriak panik. Shenlun Daoti, leluhur surga yang telah tertidur selama 18.000 tahun, terbangun dari meditasi mautnya. Sosok berjubah waktu dan berjanggut cahaya. Tubuhnya terbuat dari lembaran-lembaran kitab surgawi. Ia adalah entitas pertama yang menyatukan hukum karma dan menciptakan urutan kelahiran kembali. Namun ketika ia membuka matanya, ia melihat lembar-lembar itu kosong. Siapa yang berani menghapus hukum dasar dunia? Sekarang, Dewan Langit dikumpulkan, dewa-dewa agung, leluhur reinkarnasi, dan para penjaga jiwa duduk melingkar dalam paviliun akasik. Tapi tidak satupun dari mereka tahu siapa Shen Liuan. Ia tak tercatat, ia tak memiliki garis hidup. Ia bahkan tak punya asar dalam rekaman cahaya awan. Shenlun Daoti memandang ke bawah, dan hanya menemukan kekosongan yang merambat seperti racun. Ia akhirnya berbisik, ini bukan pembangkangan. Ini pembatalan. Sungai jiwa abadi berhenti berputar, roh-roh yang biasa bangkit dan beralih tubuh, kini hanya diam, tidak sedih, tidak senang. Seolah-olah mereka baru saja dibebaskan dari kutukan ribuan siklus. Sementara itu, di dunia bawah, Liuan dan Molingxi melintasi tanah jiwa yang kini sunyi. Namun, di balik itu,
sebuah portal kuno terbuka, pintu yang hanya bisa muncul jika akar sistem terguncang. Ia adalah Shenlong Daoti sendiri, turun dari surga ketiga tanpa peringatan. Tubuhnya setinggi istana, dan tiap langkahnya membuat hukum dunia bergoyang. Tapi untuk mengerti, siapa kau sebenarnya? Tanyanya, itu bukan pulang, itu adalah asal yang gagal diterima. Aku adalah doa mereka yang kalian anggap tidak pantas ditulis. Aku bukan siapa-siapa. Dan justru, karena itu, aku bisa menghapus kalian semua. Namanya adalah Gerbang Yuanian, pintu menuju masa yang tidak pernah terjadi, tempat semua keputusan yang pernah ditolak oleh dunia dikubur. Ia menulis nama, Shen Liwen. Shen Liwen memandangi portal itu, Mo Lingxi menatapnya, lalu menuliskan, itu. Jalan pulangmu. Huruf tak terbentuk, kertas itu bergetar lalu terbakar. Karena aku tidak lahir dari hukum, aku lahir dari penolakan hukum itu sendiri. Liwen menggeleng. Tiba-tiba, dari balik langit, suara meledak. Adalah respon balik dari dunia terhadap sistem yang terlalu absolut, ibarat antibodi bagi tubuh. Liwen adalah mekanisme pertahanan dunia, bukan penghancurnya. Sosok kolosal turun, menembus awan. Wahai makhluk yang telah menolak ditulis, aku datang bukan untuk membunuhmu. Liwen menatap raksasa itu, mantan dewa tertinggi, pemilik benak pencipta takdir dengan wajah datar, dan kini, alam memilih untuk menulis ulang dirinya sendiri lewat anak ini. Aku adalah rasa sakit dari makhluk-makhluk kecil yang kalian abaikan. Shenlong Daoti mencoba menahan emosinya. Ia membuka telapak tangan, dan dari sana keluar buku jiwa tertua, kitab yang bahkan bisa menulis ulang sejarah. Aura itu bukan dari neraka, bukan dari surga, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, kesadaran awal sebelum dunia. Namun, tinta tak menempel, semua dewa di langit terdiam. Liwen mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pavilion surga. Kalian tidak paham, Lie? Aku bukan tidak tercatat. Aku tidak bisa ditulis. Shenlong Daoti sadar sosok di hadapannya ini. Tapi ia juga sadar, makhluk ini tidak bisa dihentikan. Karena kehendaknya tidak berasal dari jiwa, tidak dari kekuasaan, tapi dari keputusan eksistensi. Mo Lingxi mendekat dan berdiri di samping Liwen. Ia menggenggam tangan bocah itu, dan tiba-tiba, cahaya ungu menyala dari telapak mereka berdua. Shenlong Daoti akhirnya membungkuk, bukan karena kalah, tapi karena ia mengerti, dunia sedang berubah. Hukum telah lewat batas, para dewa gemetar, bukan karena kekuatan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah abadi mereka tidak lagi dibutuhkan. Langit ke-9 yang dulunya tenang kini bergoyang, retak halus membelah dimensi waktu. Tali-tali takdir yang selama ini menyambungkan manusia, dewa, dan roh mulai tercerabut dari akal. Beberapa dewa tua kehilangan bentuknya, terpecah menjadi konsep yang tak bisa bertahan tanpa struktur hukum surgawi. Diam, karena sadar ia bukan lagi bagian dari masa depan. Di belakangnya, para dewa agung yang lain pun menghilang satu persatu, bukan dibunuh, tapi karena eksistensi mereka menjadi tidak relevan dalam dunia yang diciptakan oleh anak yang menolak dicatat. Di pavilion Akasik, Shenlong Daoti masih berlutut. Ia tidak mati, tidak menyerah, tapi sementara itu, di dunia bawah, Shen Liwen dan Mo Lingxi melintasi reruntuhan gerbang Yuanian. Di sana, waktu tidak bergerak seperti biasanya. Mereka melangkah melewati kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi, perang yang dicegar, cinta yang tak pernah terucap, dan dunia-dunia alternatif yang tidak pernah lahir. Di antara semua itu, mereka menemukan pusaran hitam berbentuk seperti janin pusat dari realitas yang gagal berkembang. Nama tempat itu adalah titik nol Akasha. Dan hanya bisa muncul ketika semua hukum besar telah dipatahkan, tapi dunia sendiri akan berhenti memiliki bentuk. Di depan pusaran itu, Liwen berhenti. Ia tahu, disinilah akar dari semua sistem tertanam. Jika ia menghancurkan ini, maka bukan hanya takdir. Ia melihat kilasan dari ratusan kehidupan yang telah gadis itu jalani, semuanya berakhir dalam penderitaan. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang kembali dari neraka lama. Suara yang bahkan dewa pun tidak kenal. Suara ini tidak memiliki asal, tidak memiliki bentuk, dan tidak pernah disembah. Mo Lingxi pun adalah pecahan dari sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang tak pernah diterima sistem. Apakah kau berpikir dunia akan lebih baik dalam hening abadi? Aku hanya ingin dunia yang tidak disusun dari rasa sakit. Tak ada yang akan mati, tak ada cerita, dunia akan jadi lembaran kosong. Mo Lingxi menatapnya lama. Kali ini, ia tidak menulis, ia hanya menatap.
Liwen berkata pelan. Kalau aku teruskan ini, tak akan ada yang lahir lagi. Benda ini tidak bisa diwariskan. Tidak bisa dipelajari, hanya bisa lahir dari keputusan yang benar-benar murni. Tapi kemudian, untuk pertama kalinya, Mo Lengxi bicara. Suara gadis itu sangat pelan, tapi jelas, bukankah itu justru permulaan sejati? Liwen menatapnya, lalu, dari dalam titik non, terdengar suara asing, semua dunia alternatif yang pernah mungkin terjadi, yang pernah ditulis oleh dewa, bahkan, yang hanya sekadar dipikirkan oleh roh-roh kecil menyatu menjadi satu cahaya putih. Mengapa kau ingin menghentikan semua? Liwen menjawab dengan mantap, melainkan sebagai makhluk yang belum punya bentuk apapun, aku ingin semua makhluk menulisnya bersama. Aku tidak ingin dunia jadi sunyi. Suara itu menggema. Lalu tertawa, hanya sisa satu ruang kosong. Dan dua jiwa yang saling menggenggam tangan. Kalau begitu, tulislah dunia barumu, tapi ketahuilah, jika kau gagal, maka kehampaan akan jadi satu-satunya warisanmu. Tiba-tiba, cahaya perak keluar dari dada Liwen. Itu adalah intisari kosong, esensi tertua yang terbentuk dari kehendak, jiwa tanpa bentuk. Dengan itu, Liwen menyentuh titik nol akasa, segalanya berhenti, waktu membeku, dimensi-dimensi bertabrakan. Dalam kekosongan itu, Liwen bertemu dengan dirinya sendiri, tapi bukan sebagai raja neraka, bukan sebagai bocah. Siapa kau? Tanya versi dirinya yang putih. Liwen menjawab, aku adalah dunia baru yang belum ditulis, tapi kali ini, aku tak ingin benar. Cahaya meledak, titik nol terbelah, dan di luar semua itu, dunia lama pun runtuh. Para dewa Frost dan hukum yang pernah mengatur segalanya lenyap tanpa jejak. Satu anak lelaki yang pernah menjadi raja neraka, dan satu gadis bisu yang pernah tak punya tempat di dunia. Kini mereka berdiri sebagai penjaga dunia yang belum ada, bukan untuk mengatur, tapi untuk menjaga, agar tak ada yang menciptakan luka seperti yang pernah mereka alami. Kosong, tidak ada tanam, tidak ada langit, tidak ada warna, tapi juga tidak ada penderitaan, tidak ada sistem, tidak ada rantai. Dalam kehampaan itu, Shen Liwen dan Mo Lengxi melayang tanpa gravitasi, tanpa arah, hanya ditemani cahaya dari intisari kosong yang perlahan-lahan membentuk riak. Riak itu bukan air melainkan konsep, bayangan dari kehendak, impian dari mereka yang belum pernah mendapat suara, bukan suara dewa, bukan gema hukum, melainkan doa-doa kecil. Dari ketiadaan, suara-suara mulai muncul. Aku ingin hidup tanpa rasa takut, dan kini mereka menoleh menuju dua sosok yang diam di tengah kehampaan. Bolehkah aku lahir tanpa dibebani dosa leluhur? Aku ingin mencintai tanpa harus ditentukan siapa. Suara-suara itu datang dari roh-roh yang tak pernah punya tempat dalam siklus lama. Mereka tidak tercatat, mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk ada. Liwen membuka matanya, cahaya biru di pupilnya lenyap. Ia bukan lagi raja neraka. Dia bukan siapa-siapa justru, karena itu, semua jiwa bisa melihat dirinya di dalam dia. Ia mengangkat tangannya ke kehampaan, dan dari telapak tangannya, lahir sebuah lingkaran tanpa ujung. Tanpa pusat. Itu adalah fondasi dunia baru, bukan piramida kekuasaan, bukan hierarki dewa jiwa, tapi kumpulan keinginan yang saling mendengarkan, sebuah cermin tanpa nama. Tempat semua harapan yang tak pernah ditulis, bisa memantul. Mo Lengxi menggenggam tangannya, lalu untuk kedua kalinya, ia bicara. Setiap jiwa yang pernah dibuang, setiap roh yang pernah dibungkap, mulai menempati tempatnya di dalamnya. Mereka tidak diatur, mereka tidak diberi takdir, mereka diberi kesempatan menulis dirinya sendiri. Kita mulai dari kosong. Tapi bukan berarti tak punya arah, bukan roh, tapi sesuatu yang bahkan Liwen tak sadari pernah ada. Liwen mengangguk, beberapa mencoba masuk ke dunia baru, menyusup sebagai pengingat lama, tapi begitu mendekat, mereka tercerai-berai oleh keheningan. Lingkaran itu meluas, sementara itu, sisa-sisa dunia lama puing-puing dari hukum karma. Reruntuhan dari langit-langit reinkarnasi melayang di pinggiran kehampaan. Sebuah ironi, bahwa dalam kebebasan, benih luka bisa tumbuh lagi, bahwa tanpa sistem, kekacauan bisa kembali lahir. Sebab dunia ini tidak dibangun oleh suara tertinggi, dunia ini dibangun oleh diam yang mendengarkan semua suara. Namun ancaman baru muncul di pinggiran realitas. Satu suara tua menggeliat, bukan suara dewa. Apa yang akan kau lakukan jika mereka mulai menyakiti lagi? Jika mereka menggunakan kebebasan untuk menindas seperti dulu? Beberapa menjadi manusia. Liwen terdiam,
Itu adalah pertanyaan paling tua dari eksistensi. Mu Lingxi menatapnya dengan mata tenang. Aku tahu jawabannya, kata Liu Wen akhirnya. Bukan sistem yang mencegah penderitaan, tapi kemampuan untuk mengingat rasa sakit. Tetapi dua jiwa yang pernah ditolak oleh dunia lama. Ia menanam ingatan dunia lama, semua luka, semua perang, semua penindasan dalam satu fragmen cahaya kecil. Tapi bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai pengingat. Fragmen itu tidak dikendalikan, dia bebas mengalir ke siapapun yang siap menerima. Agar generasi mendatang tidak mencipta neraka dengan tangan mereka sendiri. Sementara itu, roh-roh pertama lahir di dunia baru, anak-anak dari kehendak bebas. Beberapa memilih menjadi sungai, beberapa menjadi pohon. Mereka tidak diberi nama, karena mereka berhak memilih sendiri. Dan ketika seorang anak pertama dalam dunia baru itu bertanya, siapa yang menciptakan semua ini? Langit menjawab, bukan satu orang. Shen Liuan dan Mo Lingxi berdiri di ujung ruang. Bukan sebagai pencipta, bukan sebagai dewa, tapi sebagai penjaga diam yang siap menghentikan siapapun. Jika dunia mencoba melukai dirinya sendiri lagi, dunia itu belum punya nama, tapi semua jiwa di dalamnya sudah merasa pulang. Dalam keheningan dimensi baru, tempat waktu belum diberi angka dan arah tidak terikat utara, sebuah realitas perlahan tumbuh, dunia tanpa nama, mulai bernapas. Tapi bukan seperti dunia lama, yang didefinisikan oleh urutan dan hukum, melainkan dunia yang tumbuh dari ingatan dan harapan. Setiap makhluk yang lahir di sana membawa satu hal, kebebasan untuk menjadi. Tidak ada pemimpin, mereka hanya berkumpul untuk saling bertanya. Di bagian barat dunia itu, sekelompok entitas yang memilih wujud manusia mendirikan kumpulan pertama, bukan sekte, bukan bangsa, tapi lingkaran berbagi cerita. Siapa kau hari ini? Apa rasa yang kau alami kemarin? Perlu bantuan untuk melepaskan bentukmu yang dulu, tapi setelah mendengar kisah orang lain, ia menciptakan air mata dari cahaya, dan untuk pertama kalinya, air mata bukan berarti luka. Tapi pemahaman. Di tengah-tengah lingkaran itu, duduk seorang anak perempuan yang tak bisa menangis, karena ia dilahirkan tanpa rasa. Di sisi lain, muncul entitas lama yang berhasil masuk dari dunia sebelumnya. Sisa-sisa roh dari sekte kerabadian, yang pernah hidup dalam aturan dan tingkatan, masuk ke dunia baru dengan membawa naluri lama, mengatur, menguasai, menilai. Mereka mendirikan menara ukur jiwa, tempat mereka mulai memberi label. Makhluk ini murni, makhluk itu terlalu gelap. Yang ini tidak layak jadi wujud manusia. Shen Liuan menyaksikan itu dari jauh. Ia tidak turun tangan langsung, tapi ia tahu, warisan lama sudah mulai tumbuh seperti jamur gelap di dinding yang lembab. Tapi saat sistem tidak bisa ditentang, saat itulah penderitaan lahir. Mo Lingxi duduk di sampingnya, menatap awan yang belum memiliki warna tetap. Ia menatap Liuan lalu berkata, tak ada yang menanamnya, ia tumbuh dari titik pertama kesadaran dunia ini. Dari tempat Shen Liuan menanam tekadnya, dan Mo Lingxi menggenggam tangannya. Apa kita salah? Mereka butuh sistem. Tapi bukan harapan tentang kekuatan, bukan tentang kemenangan. Liuan menggalang. Mereka bermimpi tentang dunia lama, hidup kembali sebagai budak, sebagai korban, sebagai roh yang tak diizinkan bicara. Bukan sistem yang salah, seperti napas lama yang kembali. Sisa dimensi surga lama, tempat para dewa yang tidak rela dilupakan, mencoba menyalakan kembali sistem. Ia tidak menyentuh satupun dari mereka, ia tidak perlu. Ia menatap menara ukur jiwa, dan dalam sekejap, fragmen cahaya ingatan yang ia simpan dulu tentang neraka, karma, dan tirani mengalir ke dalam tidur para penjaga menara. Tidak karena mereka diperintah, tapi karena mereka merasa bahwa dunia ini, meski belum sempurna, mereka miliki bersama keesokan harinya. Mereka merobohkan menara itu sendiri. Di pusat dunia, tumbuh sebuah pohon besar, akarnya melingkari kehampaan, daunnya menyerap mimpi. Pohon itu disebut Yuanxi, makna awal. Setiap daun pohon itu menyimpan satu harapan, melainkan harapan seperti, semoga aku tidak dilupakan, semoga suaraku cukup berarti walau pelan, semoga ada yang tahu, aku ingin tetap ada. Suatu malam, suara aneh terdengar dari pinggiran realitas, seperti retakan. Tapi ingatlah yang pernah terjadi, agar tak perlu terjadi lagi. Tapi dunia baru ini menolak untuk ditulisi ulang. Semua makhluk yang telah lahir dalam dunia baru itu meski tidak mengenal Liuan atau masa lalunya berdiri bersama. Liuan hanya berdiri dari jauh. Mo Lingxi, yang kini mulai bisa bicara perlahan, berkata, mereka tidak menyebutmu dewa. Liuan tersenyum kecil, bagus.
Karena aku memang tidak ingin jadi apapun selain bagian dari mereka. Dan sejak hari itu, dalam dunia yang tidak memiliki nama, tapi dipenuhi makna, setiap makhluk yang dilahirkan akan memulai hidupnya dengan satu bisikan, kau bebas. Dan di puncak pohon Yuanxi, tumbuh satu daun baru, bentuknya tidak seperti daun lain, ia bukan hijau, ia bukan cahaya, ia adalah lembar kosong. Tempat siapapun boleh menulis cerita mereka tanpa takut dihapus, tanpa takut dikutuk. Karena di dunia ini, tak ada yang memegang pena lebih tinggi dari suara siapapun. Di tengah dunia tanpa peta, tanpa kerajaan, dan tanpa dewa, kehidupan justru tumbuh lebih liar dari sebelumnya. Para jiwa yang dulu tak pernah diberi ruang kini belajar menyusun diri, menjadi bentuk, menjadi makna, menjadi rasa. Mereka tidak diajari bagaimana menjadi manusia, atau binatang, atau pohon. Mereka hanya diberi kebebasan dan ingatan. Dari ingatan, lahirlah cerita. Dari cerita, lahirlah arah. Dan dari arah, lahirlah makna. Namun, ketika sebuah makhluk tanpa wujud tiba berbisik kepada entitas lain, aku merasa takut membuat kesalahan. Dunia pun bergetar sedikit, bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Dunia baru itu mulai mengalami keraguan, bukan kelemahan, tapi bentuk baru dari kebijaksanaan. Di sisi lain, Molingxi duduk di tepi danau yang belum bernama. Ia menggambar sesuatu di udara, dan bentuk itu menjadi ikan yang bisa terbang. Seorang anak yang baru lahir di dunia itu bertanya padanya, kenapa ikan itu tak hidup di air? Molingxi menjawab sambil tersenyum. Karena ia belum memutuskan apa itu air, bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri dunia itu sendiri. Itulah kebenaran dari dunia ini, definisi bukan aturan, tapi pilihan bersama. Tapi alih-alih melupakan, ia ingin melindungi dunia ini dengan sistem agar penderitaan tidak muncul kembali. Dia adalah wujud dari trauma lama, sebuah ingatan samar tentang kekuatan, keamanan, dan struktur. Namun di kedalaman kehampaan yang pernah diabaikan, muncul retakan samar. Retakan itu berasal dari hasrat yang diam-diam lahir. Bagaimana jika seseorang mulai menginginkan kendali lagi? Hasrat itu tidak jahat, ia bukan roh jahat, bukan iblis. Sosok itu menyebut dirinya Yisuo, makna yang ingin menjadi aturan. Karena aku takut, jika tak ada kesepakatan, yang kuat akan kembali menindas. Ia adalah jiwa yang dulu pernah dipaksa tunduk, lalu diselamatkan oleh dunia baru. Tapi bukankah itu awal dari dunia lama? Tentang sistem yang awalnya lahir dari niat baik, tapi tumbuh menjadi penjara yang tak kelihatan, dan sadar sebelum menyakiti, Shen Liwen mendekatinya suatu malam, saat sosok Yisuo mulai menulis prinsip pertama di atas batu langit. Tidak karena kalah, tapi karena ia sadar, niat baiknya membawa bayangan dari masa lalu, tapi diubah, diukir bukan oleh satu tangan, melainkan oleh banyak makhluk. Mereka tak menulis aturan, mereka menulis pertanyaan. Semua makhluk harus sepakat sebelum suatu tindakan dianggap sah. Terlihat damai, terdengar adil, tapi Liwen tahu, ini awal dari hierarki kecil yang tak disadari. Kenapa kau menulis itu? Tanya Liwen lembut. Yisuo menunduk, tapi ke arah makhluk-makhluk yang berkumpul di sekitarnya. Daunnya bening di dalamnya. Terlihat kenangan dari mereka yang pernah gagal, pernah kalah, pernah disakiti, dan masih ingin mencoba lagi. Mereka tak butuh aku, tak butuh sistem, cukup butuh ruang untuk saling salah dan saling belajar. Liwen duduk di sampingnya, tidak menentang, tidak menyuruh berhenti, tapi ia bercerita tentang dunia lama. Kalau kau ingin menghindari ketidakadilan, kata Liwen, jangan buat dinding, buat cermin, biar tiap makhluk bisa lihat dirinya sendiri. Yisuo menangis. Batu langit itu pun tidak dihancurkan. Batu itu menjadi monumen pertama dunia tanpa nama. Isinya bukan hukum, tapi bahkan cerita yang paling tak ingin diingat. Apa yang bisa kita lakukan bersama agar tidak saling mengulang luka? Hari itu, sebuah pohon tumbuh di atas batu itu. Akar dan cabangnya melingkar, bukan ke langit. Shen Liwen melihatnya dari jauh, lalu berbisik kepada Molingxi, lihat. Molingxi mengangguk, lalu berkata, tapi mereka tetap butuh saksi, bukan penguasa, bukan penulis, tapi seseorang yang mau mendengar. Dan sejak saat itu, mereka berdua dikenal bukan sebagai pencipta, bukan penjaga, bahkan bukan pahlawan, tapi hanya sebagai dua sosok yang tetap tinggal, agar dunia yang tak bernama ini selalu punya tempat untuk menangis, tanpa takut dicatat sebagai kelemahan. Waktu tak lagi dipakai untuk menghitung umur di dunia tanpa nama.
Ia digunakan untuk mengenang, untuk menunggu dengan ikhlas, dan untuk menciptakan makna yang tidak tergesa. Tapi pada suatu hari, seorang anak yang baru terlahir tidak dari rahim, tetapi dari mimpi-mimpi kolektif dunia itu bertanya, apa itu mimpi buruk, dan kenapa aku merasakannya? Pertanyaan itu membuat dunia bergetar pelan. Sebab tidak pernah ada konsep buruk di dunia ini, segala bentuk rasa, selama ini diterima apa adanya. Tapi anak itu bermimpi tentang kehancuran, ketakutan, dan kehilangan sesuatu yang bahkan belum ia punya. Mo Lingxi datang pertama kali ke sisinya. Anak itu menggambarkan makhluk besar yang datang dari balik bayang-bayang dunia, tak punya wajah, tapi membawa satu rasa yang sangat purba. Kamu salah, karena ada sebuah bisikan dari masa lalu yang nyaris hilang. Rasa bahwa dirinya tidak pernah diizinkan ada. Shen Liwen mendengar cerita itu, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang tak terukur, ia merasa sesuatu yang tak asing. Ia bukan entitas hidup, bukan roh, bukan iblis. Ia adalah konsep lupa yang tidak pernah benar-benar selesai. Sesuatu yang tidak hancur saat dunia lama berakhir, karena ia bukan hukum atau makhluk. Ia adalah sisa logika. Jadi ini kembali, gumamnya. Sosok itu yang muncul dalam mimpi anak-anak adalah sisa dari kehendak tertua dari dunia lama. Nilai seseorang diukur dari seberapa bergunanya ia bagi sistem. Kini, konsep itu mulai menyusup ke dunia baru. Melalui mimpi, Liuan dan Mo Lingxi turun ke bawah pohon Yuanzhen, ke tempat terdalam di akar kesadaran dunia. Di sana, mereka melihatnya. Gumpalan hitam tak berbentuk yang berdengit seperti jantung. Ia bukan hidup. Tapi ia berpikir. Mo Lingxi mendekat dan bertanya, apa yang kau inginkan? Dunia ini tentang keberanian untuk hidup meski tak sempurna. Dari gumpalan itu, muncul satu kalimat yang tidak terdengar oleh telinga, hanya terasa di dada, dan dari ketakutan, lahir kehendak untuk menyakiti. Itu sudah terbukti, aku hanya ingin mencegah luka selanjutnya. Aku ingin segalanya kembali terkendali. Shen Liwen menatapnya dalam-dalam. Dunia ini bukan tentang kendali, tapi ia bisa dimengerti, dibalut, diizinkan untuk tak menentukan nasib. Namun gumpalan itu menjawab. Ia berjalan ke tengah dunia dan berteriak untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kau hanya takut. Maka jadilah bagian dari kami bukan sebagai pengatur, tapi sebagai pengingat. Tapi dari keberanian untuk tetap hadir meski tidak sempurna. Ketidaksempurnaan melahirkan ketakutan. Seketika, gumpalan itu menyebar ke mimpi semua makhluk yang pernah memiliki ingatan dari dunia lama. Mereka mulai merasa ragu pada diri sendiri. Apa aku cukup baik? Apa keberadaanku tidak merepotkan dunia ini? Apa aku layak tetap ada kalau aku tidak berguna? Mo Lingxi gemetar. Ia tahu rasa itu. Ia pernah jadi gadis bisu yang tidak dianggap ada. Tapi panggilan untuk diingatkan bahwa cinta belum selesai bekerja. Karena kini mereka tahu, dunia ini bukan dibangun dari manfaat. Teriakannya menjadi gelombang cahaya yang menyapu mimpi-mimpi suram itu. Cahaya itu bukan menghapus melainkan memeluk. Karena luka tak bisa dilenyapkan, Shen Liwen meletakkan tangannya di atas gumpalan hitam itu dan berbisik, kau tidak jahat. Dan untuk pertama kalinya, konsep itu menangis. Ia larut menjadi akar kecil di bawah pohon Yuanzhen, menjadi satu bagian dari dunia bukan untuk menghancurkan, tapi untuk diingat. Akar itu dinamai oleh mereka, jiwa lama yang ingin dipeluk. Sejak hari itu, setiap makhluk yang lahir membawa dua hal. Kini tertidur lagi kali ini. Ia bermimpi dirinya menjadi bintang, cahaya keberanian untuk hadir, bayangan ragu yang jujur. Dan dunia itu tak lagi takut pada mimpi buruk. Mimpi buruk bukan akhir. Liuan dan Lingxi duduk berdua di tepi danau yang mulai bersuara. Dan anak yang pernah bermimpi buruk itu. Dan dunia tanpa nama, tersenyum tanpa bentuk. Langit di dunia tanpa nama tak pernah menetapkan bentuk, kadang lengkung seperti senyum, kadang pecah seperti mozaik, tapi malam itu, ada sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dunia ini lahir. Cahaya muncul di langit, bukan dari pohon, bukan dari jiwa, tapi dari mimpi seorang anak. Anak itu, yang dulu dibisikkan rasa tak layak oleh sisa-sisa dunia lama, kini bermimpi ia bersinar, bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia masih mau mencoba, dan dari mimpinya itu, lahirlah bintang pertama. Bintang itu, bukan benda. Bukan panas, ia adalah narasi keberanian yang naik dari hati ke langit. Semua makhluk menatapnya dengan takjub, beberapa menangis, meski tak tahu mengapa, karena di sana, mereka merasa sesuatu yang selama ini sulit mereka akui, aku ingin dilihat.
Tetapi bukan untuk dibandingkan. Aku ingin bersinar, tapi tak ingin membutakan siapapun. Mo Lingxi berdiri di tengah lapangan yang masih belajar menjadi padang rumput. Ia menengadah, lalu berbisik. Mereka mulai belajar mencintai tanpa takut kehilangan bentuk. Shen Liwen menoleh padanya. Mereka mulai membuat dunia ini benar-benar hidup. Namun di kejauhan, sebuah gema samar terdengar. Bukan ancaman, bukan suara dawat, tapi gong dari dimensi yang belum lahir. Tempat kemungkinan-kemungkinan baru mulai bergerak. Penasaran, ingin tahu apa yang terjadi bila dunia dibangun bukan dari hukum, tapi dari keinginan untuk saling hadir. Liwen tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Dunia telah menyerap cukup banyak kesadaran untuk mulai menarik realitas-realitas lain. Seketika, retakan kecil muncul di langit. Tapi berbeda dari kehancuran ini adalah jalan terbuka. Dari celah itu, muncullah makhluk-makhluk asing, bukan iblis, bukan roh, melainkan jiwa-jiwa dari dimensi yang belum sempat terbentuk. Mereka adalah kehendak yang gagal menjadi dunia karena tak pernah punya ruang untuk berkembang. Mereka berkata, kami tidak punya bentuk. Kami hanya ingin tahu, apakah di sini kami boleh tumbuh. Semua makhluk dunia baru berkumpul, tak satupun dari mereka menjawab langsung, sebab mereka tahu, yang datang bukan untuk diputuskan nasibnya, tapi untuk diberi tempat. Mo Lingxi mengambil secarik angin yang baru terbentuk pagi itu. Ia mengikatnya menjadi tali, lalu menjadikannya jembatan dari dunia ke celah langit. Kalau kalian ingin tumbuh, katanya, maka tumbuhlah bersama kami, tapi kalian harus tahu. Di sini, tak ada yang sempurna, tak ada yang mengaturmu, tapi semua akan mengingat rasa sakitmu. Dan tidak akan membiarkannya sendirian. Makhluk-makhluk asing itu mulai turun satu persatu, menjadi bentuk. Satu menjadi tanah yang lunak, tempat jiwa bisa tidur tanpa takut. Satu menjadi hujan yang tak menyakitkan, hanya hadir untuk menemani. Satu lagi memilih menjadi kata pertama yang lahir dari anak-anak baru, dan langit pun tak lagi kosong. Bintang-bintang lain mulai tumbuh, tapi bukan karena dipanggil, bukan karena dirancang, tapi karena setiap makhluk yang memaafkan mimpinya sendiri mulai bersinar. Liwen berjalan sendiri malam itu menuju pohon Yuanxil. Ia menatap satu daun yang belum terbuka. Mo Lingxi menyusul, memegang tangannya. Masih ada yang belum selesai? Tanyanya. Liwen menjawab pelan. Belum ada yang menamai dunia ini, dan aku takut kalau suatu hari, nama itu malah jadi batas. Lingxi mengangguk. Kalau begitu, biarkan dunia ini tetap tanpa nama. Karena selama kita terus bercerita, kita tak butuh nama. Kita hanya butuh satu sama lain, dan tepat saat itu, satu bintang baru lahir, tanpa suara, tanpa alasan, tapi semua jiwa yang pernah ragu menoleh. Anda bilang, udara pagi di dunia tanpa nama tak punya suhu pasti. Ia menyesuaikan rasa yang hadir di hati setiap jiwa. Bagi mereka yang baru tumbuh dari akar mimpi, ia terasa hangat dan ringan. Bagi yang membawa ingatan luka, ia terasa mendalam, seolah memeluk perlahan. Dunia itu, yang kini hidup tanpa hierarki, mulai memanggil jiwa-jiwa yang belum sempat pulang. Jiwa-jiwa yang bahkan di dunia lama tidak sempat tumbuh jadi siapa-siapa. Hari itu, langit dibuka oleh pintu tak bersuara, bukan retakan seperti dahulu, tapi undangan dari dalam. Tidak pula sebagai penjajah, mereka datang sebagai titik-titik cahaya yang nyaris padam. Shen Liwen dan Mo Lingxi berdiri di bawah pohon Yuanxi, menyambut arus masuk pertama dari jiwa terabaikan. Mereka tak datang sebagai badai. Salah satunya berkata, aku adalah anak yang tak pernah sempat lahir. Aku tak punya tubuh, aku tak punya sejarah, tapi bolehkah aku punya masa depan? Di sini, tak ada suara yang menjawab. Namun daun-daun Yuanxi bergetar pelan, menjatuhkan embun yang berubah jadi tubuh. Tubuh itu tidak sempurna, tidak seragam, tapi cukup untuk menjadi maka. Untuk pertama kalinya, jiwa-jiwa yang bahkan tak diakui oleh surga atau neraka mulai diberi bentuk oleh dunia ini, bukan sebagai penebus, bukan sebagai korban, tapi sebagai makhluk utuh yang hanya ingin hidup dan didengarkan. Namun tak semua mudah. Beberapa jiwa membawa bekas penolakan yang terlalu dalam. Mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan pada sistem, tapi bahkan pada eksistensi diri mereka sendiri. Salah satu dari mereka berkata sambil bergetar. Ia hanya meletakkan tangan di dada makhluk itu dan membagikan fragmen rasa sakitnya sendiri. Tentang masa ketika ia bisu, tentang malam-malam ketika ia berdoa hanya untuk diingat. Bagaimana aku bisa mempercayai tempat ini?
Kalau aku sendiri tak percaya aku layak ada. Tapi dari ketulusan rasa ingin hidup, tanpa perlu alasan mulia, Molingsi menghampirinya. Ia tidak berkata apa-apa, makhluk itu menangis. Tangis pertama di dunia ini, yang bukan berasal dari penderitaan, tapi dari keberanian untuk diterima. Dan sejak saat itu, satu fenomena baru muncul. Ketika makhluk yang paling rapuh diizinkan tumbuh tanpa tekanan, mereka memancarkan cahaya warna-warni yang belum pernah ada di dunia ini. Bukan karena warisan dunia lama, tapi karena pilihannya sendiri. Cahaya itu tidak berasal dari kekuatan. Shen Liwen memperhatikan semua itu dari jauh. Ia mulai merasa dunia ini benar-benar tak lagi butuh penjaga. Namun tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul dari seorang jiwa yang baru tumbuh. Tapi dunia ini akan mengelilingimu bukan untuk memaksa berubah. Apa yang hatimu butuh agar tidak perlu menyakiti? Kalau tak ada aturan, bagaimana jika suatu saat ada yang ingin melukai lagi? Itu adalah pertanyaan sejati dari dunia yang tumbuh dewasa. Dunia lama mengurung kemungkinan itu dengan ancaman, tapi dunia baru ini memilih menjawab dengan kesediaan untuk hadir. Molingsi menggambar sesuatu di tanah, lingkaran dalam lingkaran. Ia berkata, siapapun boleh salam, tapi untuk bertanya. Dan jika makhluk itu tetap memilih menyakiti, maka dunia tidak akan membalas. Dunia akan menyediakan ruang sunyi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin, sebuah tempat di mana mereka bisa mendengar ulang suara mereka sendiri, bukan untuk dikutuk, tapi untuk ditanya, masihkah kau ingin terus merasa sendirian? Hari itu, pohon Yuanxi tumbuh satu akar lagi. Arah tumbuhnya bukan ke langit, bukan ke tanah, tapi ke tempat paling sunyi, tempat makhluk-makhluk bersembunyi dari rasa bersalah mereka sendiri. Akar itu disebut tempat pulang, bahkan jika kau tak punya alasan. Dan malamnya, saat semua tertidur, bintang keempat lahir dari jiwa yang dulu tak percaya ia boleh ada. Kini dunia mulai tahu, menerima itu tidak cukup, tapi menyediakan ruang untuk kembali. Bahkan setelah gagal, itulah cinta sejati. Waktu tak lagi berjalan, ia duduk bersama, mendengarkan cerita. Pada hari itu, di pusat dunia tanpa nama, daun tertua dari pohon Yuanxi perlahan jatuh. Tidak layu, tidak gugur karena lelah, tapi karena ia telah menyelesaikan makna pertamanya. Dan bersamaan dengan itu, semua makhluk di dunia itu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti panggilan terakhir, seperti kalimat yang tidak butuh titik. Shen Liwen, yang kini berjalan sendirian di antara padang cahaya, mengangkat pandangannya. Ia tahu, waktunya untuk pergi bukan karena dunia ini hancur, tapi karena ia sudah tak dibutuhkan. Ia mengulurkan tangan, dan dalam genggamannya, ada sebuah biji pohon Yuanxi bukan dari akar lama, tapi dari jiwa-jiwa yang memilih untuk hidup meski pernah hancur. Sudah waktunya kalian menulis sendiri, bisiknya. Molingsi menemuinya, tak ada tangisan, tak ada pelukan, hanya diam yang penuh keutuhan. Bawa ini ke tempat lain, kata Lingxi lembut. Mungkin ada jiwa yang belum menemukan kita dan menunggu dunia seperti ini lahir di sana. Liu Wen menggenggam biji itu, lalu dunia perlahan membukakan celah terakhir. Bukan retakan, bukan gerbang, tapi titik. Mereka tidak tahu bagaimana mengucap perpisahan, karena tidak ada satupun kata yang cukup untuk mengantarkan jiwa yang telah mengizinkan mereka ada. Titik kecil yang bisa tumbuh jadi alam semesta baru bila disentuh oleh harapan. Sementara itu, semua makhluk dunia berkumpul di sekitar pohon Yuanxi, maka mereka memilih berdiam bersama-sama. Karena di dunia ini, diam bukan kekosongan, tapi penghormatan. Langkah terakhir Liu Wen tidak menggetarkan tanam, tidak menyalakan langit, tapi di belakangnya tumbuh satu jalur cahaya yang tak bisa dihapus, sebuah jejak yang akan selalu ada. Bukan untuk disembah, tapi untuk diikuti oleh mereka yang tersesat. Dan saat ia menghilang di balik dimensi, Molingsi menulis satu kalimat bukan di batu, bukan di pohon, tapi di udara. Tempat angin bisa menyebarkannya ke semua jiwa. Kita tidak tahu namanya, tapi kita tahu rasanya. Hari itu, tak ada yang menamai dunia ini. Tetapi dari langit yang kini dipenuhi bintang, dari pohon yang terus tumbuh akar ke jiwa-jiwa baru, dan dari tempat sunyi tempat makhluk terpuruk lalu memilih bangkit. Semua makhluk kini tahu satu hal, nama tidak diperlukan bila rumah sudah ditemukan. Dan ketika seorang anak baru lahir, dengan bentuk yang belum sempurna, bertanya, siapa aku nanti? Dunia menjawab, siapapun yang kau inginkan, tapi apapun itu,
Kami akan tetap duduk di sampingmu, agar kau tak pernah merasa sendiri, selesai, tapi tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap jiwa yang menutup mata akan membuka dunia ini di dalam mimpi mereka, dan dunia itu masih terus tumbuh, meski tanpa nama, meski tanpa dewan, tapi penuh cinta, keberanian, dan ruang untuk salah.